Pemirsa, lagi-lagi kita bersama dengan Mas Kiwil. Jeng jeng jeng. Oke dah, Mas Kiwil udah biasa di sini, udah tahu ya. Biar kita langsung dapat jawaban yang lancar, yang tanpa ada basa-basi, jujur apa adanya. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta, dan jabarkan. Ini kayak bacain soal ya. Mas Kiwil, fitnah atau fakta? Mas Kiwil itu memang belum berubah juga ya dengan kebiasaan buruk soal komunikasi. Kayak masalah uang SPP, anaknya WhatsApp, enggak dibales-bales. Baru respon kalau udah masuk infotainment. Fitnah atau fakta? Fitnah lah. Fitnah. Iya. Jadi kenapa nggak dijawab Jadi sih? kalau komunikasi itu bukan berarti harus setiap hari, Ya kan setiap ada perlunya, setiap ada ini, enggak. Yang namanya komunikasi itu sesuatu yang memang benar dimanfaatkan. Jadi misalnya gini, Ini kalau pagi nih, ya. Ayah, dibalas gak sih? Sebenarnya gue nggak, sekarang ini udah beberapa, jatuh udah 6 bulan ya. 6 bulan ini udah memang jauh dari handphone. Jadi nggak mau pegang handphone, jadi seperlunya aja, yang ini. Sama seperti anak juga. Semua, nggak si Rifki, ya, nggak Nanda, Dinda, semua anak-anak gue juga sama, gue perlakukan sama. Maksudnya ada sesuatu pembelajaran bahwa, ayo. Jadi gimana kalau mau ngomong sama ayahnya itu gimana kalau ada perlunya uang sekolah? Kirim simple, surat apa gimana? Ya. Tinggal WA. Terus nggak dibaca. Wajib. Kan jauh dari handphone. Masalah gini, ya. Ini bukan guyonan, tapi prinsip gue itu. Ingat kata orang tua. Apa tuh? Will, rajinlah baca. Iya. Bukan rajin bales. Makanya setiap ada WA, gue baca aja. Iya, punya bapak kayak gini stres juga. Coba ya. kalau orang tua bilang, Will, rajin baca, rajin balas, baru gue balas. Oh, iya. Jadi Cuma memang begitu. Jadi salah orang tuanya nih, nggak Tapi sekarang ini udah kelihatan ya, kenapa kok sampai itu terjadi? Bukan komunikasi. Apa gitu. dong? Jadi intinya ketika gue selesain, udah kelar. Gitu. Jadi maksudnya apa? Mas Kiwil merasa hanya dicari kalau dibutuhkan gitu? Bukan. Jadi jangan komunikasi hanya sebatas materi. Nah, kenapa hal gue lakukan? Ternyata sekarang udah kelihatan ya kemandirian. Mereka curhat. Si Dinda curhat, Nanda curhat ini. Oh, itu yang ayah butuhkan. Bukan ayah gitu loh. Yang dibutuhin Kemandirian anak gitu loh. Hah? Gimana maksudnya? Mandiri gitu. Maksudnya dia harus mandiri. Maksudnya, ayo. Memang dia harus tahu keadaan rumah tangga seperti ini. Harus jaga ibunya. Harus jaga ayahnya juga gitu loh. Jadi jangan sebentar-bentar sesuatu, ini masalah ini, lari ke ayahnya. Ya kan emang tugas ayahnya. Maksudnya, mereka bukan anak kecil lagi. Ya masih kecil, Abang, masih sekolah, masih. Saya bilang sama anak saya yang paling gede, Bang, ya, tolong kamu sudah dewasa, kasih pengertian dulu sama posisi ayahnya seperti ini sekarang. Gitu. Tapi Jadi kan emang tanggung jawab ayah bayar uang sekolah. memang tanggung jawab, makanya saya selesaikan semua Oh, gitu. udah. Tapi kenapa mesti nunggu sampai ribut rame di infotainment? Aduh, saya juga nggak ngerti lah. Pokoknya setiap gue diundang sini pasti ada masalah. Gitu. Ya, bukan salah, ada masalah dulu, baru kita undang. Itu. Jadi bukan kita yang bikin masalah, Mas Kiwi lah. Kenapa nggak masalahnya, dibalas? Masalahnya gitu. itu kan nggak dibalas. Makanya udah ngomong sama anak-anak, kalau ada apa-apa, janganlah curhat-curhat di media sosial. Karena kan Nah buktinya takutnya- kalau dia curhat media sosial selesai masalahnya. Sebenarnya nggak juga. Oh, Ini nggak kan sebelum ini gue udah selesai duluan. Hah? Udah selesai duluan semuanya. Selesai itu Masalah udah dibayar atau baru minta ngobrol sama sekolahnya? ngobrol sama pihak sekolahan. Oh, tapi Dan belum saya jelaskan alasannya kenapa mereka paham. Gitu. Oh, tapi belum dibayar memang. Belum dibayar. Jadi baru ngobrol sama Ya sekolahan. baru sebatas ini karena memang ada hak, ada jatah mereka. Cuma memang anggaran turun. yang saya alokasikan itu belum turun. Gitu. Anggaran belum turun. Padahal nih Mas Kiwil dulu pernah bilang ya setelah bercerai itu ada yang mau dirubah. Yaitu sekarang akan fokus kepada anak. Coba kita lihat nih. Jadi itu salahnya tadi karena dia dinasehatinnya rajinlah membaca, bukan rajinlah membalas gitu ya. Bener, dari dulu anak-anak udah pada tahu deh. Jadi si Nanda, Dinda, semuanya Awil pun udah tahu bahwa bapaknya tuh kayak gitu. Ya Nanda, Dinda, Awil, tabah ya. Tapi nggak lepas lah, pasti gue tanggung jawab gitu loh. Cuma kadang-kadang ya bukan gue minta dipahami gitu loh. Tapi minimal mereka juga harus lebih dewasa bahwa ngerti, oh iya gitu. Posisi bapaknya lagi gini nih gitu loh. Ya bapaknya juga harus paham dong, anaknya kan juga mungkin malu lah kalau terancam nggak bisa ujian. Apa ya? Dan ini bukan cuma si Dinda aja ya. Yang lain juga Awil Sama juga. gitu loh, semua. Si kakak juga, kemudian Kakak tuh siapa nih? anak dari Fenty, kemudian Rifki juga. Sama bermasalah semua sekolah. Sekolah juga bermasalah, cuma itu gua hadapin ya, ayo bagaimana caranya supaya itu selesai. Ya komunikasi sama gurunya gini gitu.
Ya intinya karena apa ya? Karena mungkin satu bermasalah satu kondisi pandemi. Itu aja lah yang memang sekarang agak sedikit salah. Jadi di masalah keuangan agak Masalah susah. keuangan lah itu. Oke. Ya kan sebenarnya dibalas aja sabar ya nak gitu. Kenapa sih nggak dijawab sabar ya nak? Nanti deh ayah akan datang ke sekolah. Kan paling barangkali anak juga cuma butuh itu doang jawaban. Bahasanya aja kalau ada butuhnya. Tapi sebenarnya dia pengen WhatsApp Iya. banyak tapi ya nggak tahu mesti Seperti yang ngomong tadi saya apa. bilang, saya ini 6 bulan udah nggak megang handphone. Udah nggak mau pegang handphone dan ketergantung sama handphone. Ada ini ya udah, nggak mau harus gimana nggak mau harus mesti gue balas nggak. Jadi harus kirim surat aja. Santai aja lah gitu loh, nggak. Cuma ayah, bagaimana nih ini. Ya udah selesai dah. Saya udah matiin aja lah gitu loh. Tapi katanya tadi mau bikin komunikasi sama anak lebih baik tuh gimana caranya kalau nggak pegang handphone? Bapaknya tinggal Sebelum di Bandung, itu- anaknya tinggal di Jakarta. Sebelum itu kan udah ada komunikasi, iya sabar ya, gitu loh. Krik, Yang krik, namanya krik, anak abis kan itu. apa ya, mau minta kepastian. Iya betul. Pasti. Iya, Nah betul. bapaknya kan tetap cari gitu loh. Iya. Nggak bisa, kalau saya janjiin, takut dibilang, Janji-janji Bang doang. bohong. Nah, tapi kan intinya bapaknya ikhtiar gitu. Oh iya, oke. Itu mungkin anaknya nggak lihat kalau waktu Ya, bapak itulah masalahnya. Iya, oke. Baiklah. Fitnah atau fakta, Mas Kiwil? Kalau Mas Kiwil merasa bahwa setelah mantan istri kedua itu menikah lagi, ya suaminya juga ya udah ada suaminya, lebih sedikit kebantu karena anak-anak Mas Kiwil dari yang kedua, mantan yang kedua itu, udah kalau soal biaya-biaya bisa dibantu, di cover. Fitnah atau fakta? Di cover yang mana nih? Ya misalnya anak-anak Mas Kiwil dari yang kedua itu ya udah ada yang bantuin kalau telat uang sekolah, ada yang nalangin lah gitu. Fitnah atau fakta? Ya faktain aja. Jangan faktain aja lah, iya apa enggak? Ya karena kan masih ada si Rifki kan. Iya. Ada Rifki. Ada ini. yang cewek juga Intinya tuh. kan kalau memang gue nggak mau ikut campur urusan mereka lah. Gitu loh. Bukan, ini bukan masalah urusan mereka, ini Enggak. masalah anak-anaknya Mas Kiwil. Iya ngomong dibantu kesannya gue apa gitu. Kalau memang udah nggak sanggup ya ngomong aja. Gue masih sanggup kok gitu. Enggak, ini bukan masalah dia, ini kita cuma nanya. Iya kan di situ Kalau yang gitu, ditanya. kalau yang di sana mungkin dia nggak akan terlalu memburu-buru Mas Kiwil karena ya, Intinya kan ya dibantu lah gitu. Iya. Bukan kebantu sebenarnya. Anak gue kayak apa ya? Kewajiban gitu loh. Kalau memang ada kewajiban dari orang tua untuk ini, silakan gitu loh. kan orang tuanya Mas Kiwil. Iya. Ya udah, terus Ya selama bisa gue handle ya gue handle gitu loh. Kalau Jadi nggak- jangan dibilang ya dibantu lah. Ya sebenarnya udah kewajiban orang tua untuk melakukan itu, tanggung jawab pada anak gitu. orang tuanya Mas Kiwil kan. Jadi maksudnya kan lebih ringan, kalau yang itu kan harus ngejar-ngejar 2 bulan 3 minggu nggak ada kabar. Kalau yang ini mungkin lebih nggak ngejar-ngejar ya Ya karena mungkin nggak minta. yang nggak minta karena Kalau minta juga ngejar-ngejar kok, tenang aja. ya pasti, tapi kan gitu. pertanyaannya adalah kalau yang ini ya lebih nggak ngejar-ngejar Mas Ya Kiwil. sama aja lah menurutnya. Oke, baik. Kebutuhan anak sama semua sama. Emang sama ya. Minta atau fakta? Mas Kiwil lagi. Kalau Mas Kiwil itu nggak mau cerai dari Fenty karena cuman Fenty karena Fenty ini ya sama-sama Fenty, Mas Kiwil bisa kerja lainnya selain dari dunia hiburan, dan Fenty adalah istri yang paling nurut dan paling gampang dirayu dan diluluhkan hatinya kalau lagi marah, ngambek dan minta cerai. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Jadi kemarin kan sempet tuh datang marah tuh cemburu karena Mas Kiwil pergi nggak bilang-bilang. Sama. Semuanya juga begitu. Perempuan nggak dari yang ini semuanya sama. Tapi yang Ngamuk minta ngamuk, nggak minta ngamuk minta. Ini tahu lah. apa? Nggak tahu. Taros tahu lah. Nggak tahu. Kalau dulu kan pernah di, wih rame gini. Nggak taunya barengan lagi. Iya Kayak gitu hebat lah. lah, itu diapain sih Mas Kiwil? Itu. Aduh apa sih tuh? Susah emang lepasin orang ganteng udah Iya. keluar. Ya, semuanya begitu ya. Tapi akhirnya luluh juga nih, Iya. rayuannya maut kayaknya nih ya. Karena memang nggak ada penyesalan buat gue untuk ngelepas sesuatu yang ini. Karena kan gue udah bilang sama semuanya siapapun, termasuk sama Fenty. Bahwa? Ya, kalau kau sama seperti yang dulu terjadi dalam hidup saya, rugi. Karena kenapa? Saya ingatkan, Fenty, surga kamu ada di saya. Ada di suami. Kamu lepaskan saya, hilang surga kamu. Selesai. Ya cari surga yang lain. Ah. Coba kita lihat ini. Fenty waktu itu. Belum tahu dia sama rayuan mautnya. Rugi ngelepas orang ganteng ya kan. Fenty atau fakta lagi Kiwil? Semenjak Fenty mau gugat cerai kemarin-kemarin itu udah 2 kali ya. Karena gak ada kabar, setiap kali nginep di rumah Barohima. Kamu sekarang jadi jaga jarak, bahkan sama anak juga jaga jarak.
Nginep juga cuma sebentar aja, diajak ngomong juga nggak bisa kalau ngomongnya serius, cuma basa-basi doang. Bahkan waktu ibunya Mbak Rohimah ini meninggal, kamu sama sekali nggak ngucapin bela sungkawa. Fitnah atau fakta? Fakta. Tapi kalau untuk almarhumah, mertua saya tetap saya doakan. Kabar tahu, tapi memang sengaja saya nggak nyelawat karena takut jadi ricuh. Cuma gara masalah rumah tangga saya. Jadi omongan nggak fokus kepada almarhumah, doa juga jadi malah ini. Mendingan saya nggak usah datang. Tapi biar didoakan. doa sajalah. Gitu. Jadi emang kayak itu, karena takut berantem lagi, Ma. Takut jadi inilah, jadi permasalahan yang saya nggak mau gitu loh. Makanya mendingan Nah, udah saya doakan dari jauh gitu. Kan kalau soal anak-anak nggak ada jalan keluar nih, biar komunikasinya lebih Sekarang lancar. sih sebenarnya gini ya, si Nanda, Dinda, Awil, semua Rifki juga intinya bisa berkomunikasi. Cuma ya kalau memang bapaknya susah ya jangan dibikin apa gitu. Sebenarnya sama aja lah. Nanti akan dibalas kok sama ayahnya. Nggak bakalan sampai bertahun-tahun, enggak gitu loh. Tapi tunggu viral. Selain berikut ini kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Rumput.